Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Enggak, ini kenapa kamu gini sih? Kan orang pegangan depan. di dashboard ya. Waktu aku kecil, waktu bapak nyetir tuh pegangan depan. Ini biar nggak jatuh. Padahal kan Pak ada sabuk yang namanya Iya. sabuk. Di dashboard lagi. Yaudah, Gak masuk akal. lagi. Yaudah ya. Hai sahabat Sonora dan juga teman apa? Aku mau turun dulu kiri. Oh iya, tar. Pakai sen. Tik tok gitu. Dibanting kanan kiri. Udah belajar mobil nih. Oh iya, udah keluar cepat keluar. Pencet gas dulu, pencet rem dulu. Udah direm ini udah berhenti dah. Kenapa jadi udah keluar? Ayo kita opening dulu. Hai sahabat Sonora juga teman sore CGV. Kita ketemu lagi di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV yang tentunya masih bersama dengan saya Sandra. Lagi lewat barusan. Gitu dong. Oh, tadi gimana? Bukan Harusnya lewat. Bersama juga dengan Haria, yang mana hari ini kita akan ngebahas film balap-balapan yang kayak kita tadi. Betul. Gran Turismo. Lokasi syutingnya adalah di Apa? Grand Pacific. Tapi anyway, film Gran Turismo ini kan merupakan film adaptasi dari game PlayStation. Jadi ini juga filmnya tuh kisah nyata, loh. Tahu kan Iya. itu kisah nyata. Dia juga baru tahu waktu di akhir, waktu muncul foto-foto orangnya gitu. Kisah nyata dari Jan Mardenberg, seorang remaja pemain dari Gran Turismo yang bisa menjadi pembalap mobil profesional. Keren banget. Hari dulu tuh juga pas ketutup main radio-radioan. Terus makanya sekarang jadi announcer. Jadi ini yang bener radio, Mas Jody Teknisi. pemancar. Dan si Jan Mardenborough ini lahir di Darlington pada tanggal 9 September 1991. Beda dikit dulu sama kita. Jauh, Di 91. kamu aja. Kan kita 95. Ih, Kita aku 98. Yang mana dia merupakan anak dari pesepak bola Steve Mardenborough. Nah, dia menghabiskan sepanjang masa kecilnya ini tumbuh besar di Cardiff. Betul, dulu Haria pas waktu masih TK sering ketemu dia, bapaknya mau main bola, anaknya gitu keluar dari rumah gitu. Dulu Haria tuh tinggalnya tuh di Luxembourg. Luxembourg kan bukan di Inggris, Luxembourg negara sendiri. Nah, aku tadi Inggris lagi. Yang selain apa tadi? Cardiff. Gitu. Pokoknya gitulah, dia agak lupa dulu di sebelah mana orang tua ada yang ingat. Nah, di tahun 2011, tepatnya pada saat usianya Mardenberg ini masih 19 tahun, ini menjadi pemenang ketiga. Udah juara 3 umur 19 tahun, dan ini merupakan pemenang termuda di GT Academy, mengalahkan 90.000 pendaftar lainnya. Dan menariknya lagi, ya ini nggak punya rekam jejak profesional sebelumnya, Jadi nggak sampai pernah kemudian balap-balapan. ikut kompetisi tersebut. Dengar-dengar dia balap baru waktu acara tirakatan tanggal 17-an gitu. Itu doang rekam jejaknya. Ternyata dia mencoba untuk melaju ke internasional gitu kan. Membongkar. Nah, si Mardenborough ini memulai debutnya sebagai seorang pembalap mobil formula dalam Toyota Racing Series musim 2013 di New Zealand. Dan dia merupakan pendatang baru nih yang mencetak Newcomer posisi ya. newcomer zat gitu kan. Dan mengakhiri musim tersebut di posisi ke-10 dalam kejuaraannya bersama tim Attack Motorsport. Nah, dengan pencapaian luar biasa tadi sampai dengan kepopulerannya membuat si Mardenberg ini, sosok tersebut tadi dibenci sama temen-temennya. Enggak dong. Baru aja bilang. Enggak dong. Itu Enggak dong. suka kayak gitu. Kayaknya tuh kamu dan masa kecil ya. Iya, masa pembalap kayak gini. Canda, dia nggak dibenci. Tapi dia dinamai sebagai salah satu dari 50 atlet paling marketable di dunia oleh Sport Pro Media. Dan di tahun 2017, Mardenberg membalap bersama Toyota dalam Super Formula Series Jepang. Dan dari 2017 ke tahun 2018, Mardenberg kemudian membalap bersama dengan tim Impul di Super GT dan pindah ke Kondo Racing sepanjang 2019 sampai 2020. Keren. From England Arigato gozaimasu. to New Zealand, Japan, Sugoi. Renault, Arigato. Haria masih di Jakarta terus sekarang. Oke, saya Harus Sasa. jadi pembalap kali ya. Enggak dong. Gimana mau jadi pembalap, depan aja jalannya dibenerin. Kesendat-sendat ya. Tapi Mardenborough ini juga terlibat dalam Formula E, sahabat Sonora. Dan mana dia ini merupakan bagian dari tim Nissan E-Dam sebagai test driver di tahun 2018 sampai
pertengahan tahun 2019 yang kemudian dia menjadi simulator driver di tahun 2021 sampai 2022. Stop. Terus 2023 dia ngapain? Rencananya dia mau nikah, fokus keluarga gitu kan. Kayak orang Indonesia Karena ya. Indonesia, aku sih udah mau fokus ke keluarga sekarang karena gimana pun juga kan keluarga yang paling utama. Proyek ke depan nanti kita lihat dulu. Kayak lagi converse ya. Kita dengar dulu nanti biar manajer aku yang ngomong gitu. Mohon maaf. Ini udah mau lanjut ke TV berikutnya. Nyamuk atau F1? Itu mah lebih kayak ada nyamuk di dalam mobil gitu. Apa? Emang keselnya kurang gimana? Kan kecil. Ini kegedean Ini ya? kegedean, truk kali. Muternya gini. Mini Kecil. mobilnya. Tapi anyway, sahabat Sonora, balik lagi di Bioskop Gajah Mada bersama si GV. Masih bersama saya, Grand Haria, dan juga Turismo Sesa. yes, kita masih ngebahas soal film Gran Turismo. Ini tahu nggak sih, Sesha, tadi sih waktu kita ngobrol di backstage gitu, Wow. sempat discuss gitu kan, Sesha, what do you think about this movie? Oh, you said I love that movie because I played PlayStation. Yeah, right. So I told her, so I play PlayStation too. What kind of PS that you play gitu? Barbie. Gitu. Ariel, mermaid. Yes, so I cannot relate to this movie. Tapi betul, Inggris tuh kok bagus ya tadi ya. Jadi film Gran Turismo ini diadaptasi dari sebuah game PlayStation. Benar. Saya main dulu Saya filmnya main. ya. Main filmnya, main itu gamenya. main gamenya Lu gitu. main Ya. nggak? Main. Ya Pak. Main. Yang mana? Yang balap mobil. Jadi pada tahun 97 ini ada seorang desainer game balap gitu ya. Namanya adalah Kazunori Yamauchi. Dan timnya itu tadi ya, timnya si tim Yamauchi. Kazunori ini sama timnya merilis sebuah game balap revolusioner. Pengerjaannya awalnya tuh dimulai di tahun 92. Tapi ya namanya mengerjakan itu kan membutuhkan konsentrasi yang serius gitu. Betul. Kan. Jadi game ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk diselesaikan. Kazunori pun juga mengatakan kalau ini cukup susah gitu ya untuk membuat game bernama Gran Turismo itu. Makanya 5 years. Game ini dia punya 2 mode, diantaranya adalah arcade sama dengan simulation. Nah, dalam mode simulasi ini, si pemain ini membutuhkan lisensi. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya butuh lisensi pengemudi atau SIM untuk ikut pertandingan. Jadi, kalau misalnya dari yang saya samain PS1 sama PS2, Bener. iya benar. Jadi si arcade mode itu kalau misalnya kita mau balapan, tapi sebelum kita ke sana, kita harus punya SIM dulu. Aku hari punya SIM. Beda SIM-nya apa? Jadi di Gran Turismo tuh dia ada lomba yang ngikutin SIM-nya. Kamu udah SIM A atau udah SIM E atau SIM C. Jadi dia SIM ada. B ada nggak? Ya nggak ada. Udah dia bisa diem dulu nggak? Kan tadi inget dulu juga kayaknya pernah. Alah, tadi katanya Ariel Mermaid. Oh iya. Itu jadi harus bisa ngelewatin si gamenya itu dulu baru bisa ikut pertandingan di arcade mode-nya. Nah, di pertandingan ini nggak ada ketahuan. Di pertandingan ini Anda akan mendapatkan uang, ada piala, ada mobil hadiah, terus juga ada spare partnya mobil gitu-gitu. Itu uangnya tuh nanti bisa dibelanjain buat pembelian spare part di game itu gitu. Jadi menang kamu dapat uang, kamu bisa untuk ngemodifikasi lagi mobilnya, bisa beli mobil baru dengan ya yang lebih baik lagi gitu-gitu untuk ngikutin ujian SIM lainnya buat bisa ngikut arcade yang lainnya juga. Nah, dalam game perdananya sendiri ini kamu akan menemukan 140 mobil dan 11 sirkuit. Itu pertama kali main udah bisa langsung Gamenya. milih satu di antara 140 tadi. Jadi kalau kita pertama kali main itu kita udah dikasih 1 atau 2 mobil. Jadi dari mobil itu kamu sebelum bisa ikut lomba, kamu harus bikin SIM dulu. Kamu harus tes SIM dulu. Pakai Si 2 mobil itu tadi. Atau biasanya di tesnya itu mereka ada nyediain mobil lagi. Jadi mobil tes kalau misalnya kita tes SIM di sini kan ada berarti di mode. sana sirkuitnya juga angka 8. Iya. Terus gini juga gitu. Kata Samsat kali. Setelah kesuksesan
Gran Turismo yang pertama, studio yang dipimpin oleh Kazunori Yamauchi bernama Polyphony Digital akhirnya meneruskan game balap tersebut. Ya. Nah, meluncurkan series yang kedua, yaitu Gran Turismo 2 yang dirilis oleh Sony, tepatnya 2 tahun setelah diluncurkannya seri pertama. Nah, game ini penjualannya pun juga cukup fantastis ya, bahkan denger-denger ini bisa buat ngetraktir, yuk mau pilih mobil yang mana gitu kan. Ini mencapai 1,71 juta kopi di Jepang. Terus udah gitu untuk Asia Tenggara ini sampai penjualannya 20.000 dan di Amerika Utara itu 3,96 juta kopi gitu ya, dan juga untuk di Eropa adalah 3,68 juta. Go Asia. Karena kedua versi yang dirilis di PSX laris, kemudian Sony dan juga Polyphony Digital ini akhirnya melanjutkan game balap simulasinya ke konsol generasi kedua PlayStation. Nah, karena PlayStation 2 ini dirancang dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, sequel ketiga ini yang dinamakan Gran Turismo 3 Ace-Pack ini juga memiliki grafis yang jauh lebih baik dan juga lebih realistis. Kalau sebelum gambarnya kotak-kotak gitu ya? Iya, ya tipikal PS1, PS2 gimana sih? Iya, gitu. Apa? Iya. Jujur hari itu main PS, kayaknya PS1 dia terakhir itu. Dan juga masih di konsol yang sama, Sony Computer Entertainment dan juga Polyphony Digital ini kemudian merilis seri keempat, yaitu Gran Turismo 4. Jadi ada mode baru nih yang ditawarkan pada seri keempatnya ini, ya ini ada Ace-Pack Mode, jadi bisa bermain secara individu, dan juga Base-Pack Mode, yang ini bermain secara tim gitu. Dulu hadiah bersama tim se-RW kita main bareng-bareng kita, biar lebih cepat menangnya gitu. Game ini pun juga memungkinkan pemainnya bisa bermain di resolusi FHD untuk visual yang lebih sharp, lebih tajam. Gitu. Kemudian pada 24 November 2010, ini seri kelima game balap eksklusif PlayStation ini dirilis di PlayStation 3. Ini nggak main nih saya nih ya. Gran Turismo 5 adalah seri pertama yang menghadirkan tampilan mobil yang rusak ketika menabrak atau tertabrak. Nah, jadi memang yang kelima ini menghadirkan tampilan mobil yang rusak ya ketika menabrak ataupun tertabrak, entah itu mobil standar ataupun premium. Nah, selain itu seri kelima game ini adalah efek cuaca yang berpengaruh dengan sirkuit. Oh, kalau yang sebelum-sebelumnya nggak ada cuaca apapun. Enggak, gitu. cuaca ada, cuma maksudnya ya udah nggak ngeganggu. Nggak ngeganggu banget gitu. Nah, denger-denger di seri yang ke-6 ini pun juga cuaca polusi di Jakarta juga menjadi penghalang dari para pemainnya, sehingga mereka memilih untuk offside dulu. Canda. Seri ke-6 game ini yang rilis masih untuk PlayStation 3, sahabat Sonora. Bekerja samanya dengan Ayrton Senna Institute, yang merupakan organisasi NGO yang membantu menciptakan kesempatan untuk pengembangan manusia di Brazil. Dan selain itu, game ini pun juga menyediakan konten yang bisa di-download di PlayStation Store. Saya download nggak dulu? Enggak. Udah nggak main ya PlayStation 3 ya? Enggak. Mahal banget. Mahal. Kemudian seri terakhir adalah Gran Turismo Sport yang dirilis di PlayStation 4. Nah, kalau dimainkan di PlayStation 4 Pro, game ini bisa dimainkan dengan resolusi Full HD dan 60 FPS. Ya, situ jadi asap Frame per kendaraannya second. kerasa sampai kita ya. Banget, frame per second ini kerasa, jadi sehingga visual yang ditampilkan ini jadi semakin realistis. Nah, seri yang dibuat untuk PS4 ini, PS4 ini hadir dengan mode baru yakni Sport Mode. Nah, dalam mode ini pengendara didaftarkan di sebuah driver rating dan juga sportsmanship rating. Luar biasa ya, makin kesini. Ratingnya ya. Iya, jadi makin kesini makin Rating. Itu tadi adalah dari gamesnya sendiri. Kita nanti mau masuk di setelah segmen ini ya, kita nanti mau kasih fakta-fakta seputar game. Kenapa sih? Nggak mau. Udah mau aja, kita turun dulu ya. Bye! Hai sahabat Sonora dan juga teman seru CGV, masih bersama dengan Sesa dan juga Haria di program Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Selamat datang di Gran Turismo. Karena nggak ada juga ya. Ini kita kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah bagi fakta-fakta seputar gamesnya. Kali ini kita mau berbagi fakta-fakta mengenai film Gran Turismo. Nah, kalau misalnya tadi di awal-awal kita udah singgung juga, jadi sebenarnya film ini tuh
film Gran Turismo ini diadaptasi dari kisah nyata pembalap Jan Marderpoor. Nah, ini nggak seperti adaptasi live action game lainnya. Film yang satu ini tuh menggabungkan unsur video game dan juga dunia nyata. Sutradaranya adalah Neil Blomkamp, ingin menciptakan kesenangan bagi para penggemar. Jadi dia menghubungkan dua generasi gitu ya. Orang tua yang tertarik pada balapan lemang gitu ya. Lemang saya telas itu lemah. Lemang dan juga anak-anak yang menikmati permainan Gran Turismo. Nah, ini seperti di dalam game Gran Turismo, di mana pemain ini dapat memilih deretan mobil super cepat buatan merek terkenal. Ya, jadi nggak ada buatan yang ecek-ecek, ini memang yang terkenal, yang internasional punya gitu kan. Dan film ini juga menampilkan mobil-mobil keren. Ya betul, nggak ada pickup di sana. Yang mana beberapa di antaranya yang tampil di film ini adalah Nissan GT-R, kemudian juga Audi R8, ini ada juga McLaren P1, Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron, hingga mobil Super GT yang dikendari oleh Jan Mardenborough dalam filmnya. Nah, film Gran Turismo ini udah sebetulnya direncanakan dari tahun 2013 oleh Michael De Luca dan juga Dana Brunetti sebagai produsernya. Nah, selain mereka berdua ada juga beberapa orang lainnya gitu ya, yang disebutkan sebagai penulis naskahnya itu ada Alexei dan juga sutradaranya itu adalah Joseph Kosinski. Tapi rencananya gagal pada tahun 2018. Jauh banget ya, 2013, 2018. Nggak usah nangis sih, kelamaan. Ada yang nggak bisa ngelanjutin ini? Lanjut lu, kenapa? Enggak, masih skipnya masih kamu kok. Nah, tapi meskipun gagal di tahun 2018 gitu ya, mungkin dia mendapatkan support dari keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya gitu kan. Kamu bisa! Akhirnya di tahun 2022, film Gran Turismo itu kan kemudian mulai digarap lagi. Dan kali ini Blomkamp bergabung dengan tim sebagai sutradaranya. Keren. Nah, film ini juga sebenarnya sempat mengalami kesulitan dalam mendapatkan mobil. Ya, nggak murah, nggak murah. Karena mobil begitu kan juga pasti kan segmented yang nggak mudah didapatkan gitu kan. Apalagi persiapan mobil cuma kayak Avanza, Innova gitu kan. Susah nyari mobil balap buatan wonten gitu. Jadi mereka harus mencari mobil-mobil gitu, denger-denger. Tapi ya bener sih, tapi kemudian si kesulitan ini tadi bahkan terjadinya ini sebelum proses produksi dimulai. Mungkin itu yang bikin dia agak pesimis di awal kayak gitu aduh kali enggak ya. deh, Cari mobil aja aku susah. enggak banget gitu Yang mana si Blomkamp ini dan juga timnya sempat mengalami kesulitan dengan berbagai merek perusahaan mobil ternama. Karena banyak merek mobil terkenal yang hanya mau meminjamkan mobil balap yang pernah menang aja. Apa? Komentar. Kenapa ya? Orang-orang tuh hanya melihat orang yang keren-keren aja gitu. Kita yang nggak keren kan juga pengen dipandang. Nah, sebagian besar pemeran dalam film Gran Turismo ini merupakan orang biasa sebetulnya, bukan seorang game fanatik gitu ya. Bahkan ada kabar yang menyebutkan kalau mereka itu tidak pernah memainkan game Gran Turismo sama. Tadi kan review ini juga gak pernah main gamenya juga. Kita senasib pas main tos dulu. Nah, tadi meski begitu film ini berisi artis-artis terkenal gitu ya. Ada David Harbour ini dari Stranger Things. Kemudian ada juga Orlando Bloom ini yang pernah memerankan Legolas dalam The Lord of the Rings dan juga suaminya Katy Perry. Dan juga ada Jimun Hong-soo. Ini terlibat dalam film superhero Marvel dan DC. Nah, ada pemain-pemain siapa lagi? Apakah di film ini ada Nikita Mirzani juga? Ada yang mau lewat dulu ya. Segmen terakhir, Bioskop Gajah Mada bersama CGV yang masih membahas film Gran Turismo barengan sama Haria dan juga Sesya. Nah, Gran Turismo ini kalau ngomongin soal filmnya, itu menceritakan kisah seorang pembalap laki-laki bernama... Kalau cewek?
Namanya adalah John Motherberg. Diperankannya oleh Archie Madekwe. Nah, awalnya Ian ini adalah seorang remaja yang emang ya udah senang dan juga terampil aja dalam memainkan sebuah game bernama Gran Turismo. Nah, kemampuannya dalam memainkan video game ini pun juga sering mendapatkan penghargaan dari beberapa kompetisi video game yang diadakan oleh Nissan. Nah, makin hari si Yan ini tadi mula-mulanya memang dia gamersnya ini dia punya cita-cita pengen jadi pembalap Yang sungguhan. Bener-bener kayak gitu ya. wong gitu kan. Nah, dari seorang gamers yang berada di depan layar, kini si Yan ini tadi dia berjuang untuk menjadi pembalap profesional. Tapi proses yang dijalaninya nggak mudah, guys. Hidup tuh gak ada yang mudah, guys. Betul, Ya. apalagi ini film. Makin susah dibuat, tapi memang jatuhnya ujung-ujungnya jadi happy ending gitu ya. Iya. Nah, si Yan ini kesulitan untuk merealisasikan keahliannya di dunia nyata. Belum lagi ini ada persaingan yang harus dia hadapi. Selain itu, latihan keras yang dijalaninya bersama sang pelatih Jack Shelter ini yang diperankan oleh David Harbour. Scene favoritmu apa? Ini adalah salah satu film kalau misalnya sahabat Sonora nonton bioskop Gajah Mada dari episode awal kita nge-review ini ya Bumblebee ya. Apa sih namanya? Transformers. Si Gran Turismo ini adalah film kedua yang Sesa seneng banget. Jadi semua scene itu jadi scene favorit. Karena apa ya? Bagus aja. Maksudnya awalnya mungkin kan kalau misalnya ada beberapa yang ada film-film adaptasi ini biasa agak kurang ya kan, apalagi dari PlayStation biasa agak kurang gitu kan. Tapi ternyata difilmkan itu malah bagus gitu tuh loh, jatuhnya bagus. Mungkin besok untuk berikutnya ada film Harvest Moon kali. Lama banget, nunggu 3 tahun baru kelar. Kalau scene favoritnya hari yang balap-balapan mobil. Oh, pas lagi tegang-tegangnya. Yang iya, apalagi kan ada scene yang apa namanya dia kecelakaan itu kan. Ya, spoiler lagi. Ya udahlah, kecelakaan itu mobil itu jengat sahabat semua. Jadi itu kupikir dia tuh bakal menang di ya namanya film tuh kan pasti nggak akan dia happy dan juga positif terus, pasti ada sisi ketika dia tuh terpuruk, apalagi kompetisi-kompetisi gitu pasti ada kalah, dan ternyata nggak disangka kalahnya dia tuh karena dia tuh kecelakaan pas lurus gitu, mungkin dia ngegasnya terlalu mantep gitu kan. Terus mobilnya malah jadi jengat gitu, terus kecelakaan gitu. Terus habis itu tapi ternyata dia bisa bangkit lagi. Apalagi kita musisi favorit kami sama, Kenny G. Cuma bedanya Haria kalau stres ya nggak dengerin musik Kenny G juga sih, nggak semahal itu telinga Haria gitu kan. Cuma ya kita sama-sama suka Kenny G. Scene favorit berarti itu ya, balap-balapan. Yang bagian balap-balapan itu pokoknya keren. Kelebihan Haria, Nah, tapi bagi termasuk Haria yang apa namanya tadi nggak terlalu suka sporty, terus habis itu nggak main PS-nya pun juga gitu ya, yang nggak menyangka bahwa film PS kemudian difilmin, film ini tuh cukup mudah diikutin gitu. Jadi kayak bagi orang awam tuh nonton dari awal sampai akhir tuh mulai dari cuttingan filmnya, stiker kali. Jago kan Haria yang review kayak gini. Cuttingan filmnya, terus habis itu skripnya pun juga percakapannya sangat mudah dipahami, dan juga semuanya tuh relate dalam kehidupan nyata. Si anak idealis dengan impiannya seperti biasa akan ditentang oleh orang tuanya yang beranggapan kue ki arep dadi opo kalau cuma kayak gitu. Karena bapaknya kayak begitu kan, bapaknya nggak setuju sampai dibawa ke tempat kerja bapaknya gitu. Jadi bagiannya semua itu keren, apalagi buat editan visualnya pun juga keren. Walaupun ada sempet yang kok mobilnya kayak agak ini, cuma itu bagian itu sebuah hal yang kecil. Semuanya serba keren, perfect lah. Ini film cakep banget. Kalau kelebihannya kalau itu kan tadi dari sisi Haria yang nggak main gamenya. Kalau dari Sesa ini tuh jadi satu film yang bikin Sesa throwback, karena terakhir Sesa main game Gran Turismo itu PS2 udah lama banget, dan di game ini itu dia ada memunculkan sound effect yang ada di gamenya. Jadi kayak ketika dengar kayak apa tuh sound effect-nya kayak apa? Enggak. Tapi benar ada suara mobilnya, ada pas loading weight-nya segala macam, atau pas ketika lombanya mau mulai, ketika bunyi ting itu ketiplak sama kayak di gamenya. Jadi kayak ketika gamenya ketika dengar suara tuh jadi kayak dulu aku mainin game ini loh gitu. Jadi kayak sedikit bikin throwback, dan itu sebenarnya mungkin hal kecil tapi yang nggak kecil juga karena kayak membawa kita ke masa lalu. Benar, itu jadi kelebihan. Maksudnya dia tahu karena film ini diadaptasi dari PlayStation, jadi apapun yang ada dari PlayStation dibawa juga ke filmnya ini. Mantap. Kekurangan ada nggak? Hampir nggak ada sih. Setuju. Bagus banget. Setuju. Walaupun ya tiap orang pasti kan punya selera masing-masing, tapi balik lagi loh, Haria nggak terlalu suka film sporty, bahkan nggak ikut main apa namanya PS-nya, kemudian juga nggak terlalu mengikuti dunia balap-balap mobil kayak gini aja, merasa itu bagus. Jadi kekurangan minim sih.
Durasinya pun juga cukup pas gitu. Bener. Durasi Rating panjang berapa? nggak terlalu Rating, lama. rating. Sih bagi Harya 9 sih. Tos sama. Hadiah sporty sekarang. Tapi ngomong-ngomong soal film yang tadi yang kita tonton di CGV, apalagi kita nontonnya yang 4DX gitu kan, itu makin kerasa banget goncangan-goncangan dan juga goyangannya. Berasa kayak lagi lagi diboncengin Yan. Iya, sama di pit stopnya juga gitu. Walaupun pusing habis itu, tapi itu Anda yang belum pernah balapan mobil, ini dicoba. Iya, ini wajib dicoba karena paling nggak at least ada YOLO. You only live once nyobain naik mobil balap, walaupun hanya melewati fasilitas dari CGV. Tapi patut dicoba. Makanya untuk 2024 pilih CGV. Nah, tapi ngomong-ngomong soal CGV dengan teknologinya yang super keren yang mengantarkan kita ke arena balapannya siang tadi, ada juga film-film keren lainnya yang juga bisa ditonton. Yang salah satunya untuk Anda pecinta film thriller. Oh, harus gitu ya. Lost in the Stars ini menceritakan Limuzi, istrinya Heve, itu menghilang secara misterius dalam perjalanan ulang tahun mereka ke Balandia. Ini merupakan sebuah pulau di Asia Tenggara. Nah, suaminya kemudian kan nggak tahu apa-apa gitu kan, bingung gitu kan, ayam, where is my wife? Akhirnya dia meminta bantuan Shen Mai, seorang pengacara internasional yang terkenal. Nah, pada saat penyelidikan berlangsung, ternyata banyak nih rahasia-rahasia mengejutkan yang terungkap, seperti mungkin rahasia istrinya ternyata selingkuh, atau juga mungkin istrinya membawa kabur harta warisan orang tuanya gitu, atau mungkin ada cerita lainnya. Kelihatan sinetron lokal banget. Nah, kalau Anda penasaran apakah konfliknya seperti yang Hada ceritakan atau Hada cuma ngarang, langsung tonton aja di seluruh CGV Indonesia. Yes, dan juga memberikan kemudahan dan pengalaman yang lebih menyenangkan nih bagi teman seru. Bioskop CGV Indonesia merilis aplikasi mobile versi terbaru. Yes. Nah, aplikasi ini ya menghadirkan sejumlah perubahan dan juga fitur lebih lengkap yang mengutamakan kenyamanan nih pastinya untuk seluruh pecinta film dalam menggunakan aplikasi CGV di mana saja, kapan saja, hanya dalam satu genggaman. Teman seru dan juga sahabat Sonora sudah bisa mengakses aplikasi versi terbaru ini dengan melakukan update pada masing-masing smartphone. Nah, ada berbagai update ya yang ditawarkan, seperti pada langkah registrasi member, pemesanan tiket nonton maupun layanan pemesanan makanan dan minuman di bioskop. Sebagian update-nya lagi gitu ya, terutama untuk bagian dari peluncuran aplikasi baru CGV, ada cashback menarik. Anda bisa menikmati cashback sampai dengan 7% khusus member CGV, kemudian cashback 5% untuk member general dan juga 7% untuk member. Nah, kalau Anda pengen tahu informasi lebih lengkapnya soal cashback-nya tadi lah, soal promo-promo menarik lainnya dan juga film-film yang update dan juga tayang, Anda bisa langsung follow social medianya @cgv.id. Yes, dan itu tadi adalah review film Bioskop Gajah Mada episode kali ini, Gran Turismo. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kira-kira kita nonton apa? Boleh banget. Kalau sahabat Sonora pengen ngasih kita opsi, kayaknya nonton ini cakep deh, coba dong review. Boleh banget langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk terus dengerin siaran ataupun juga Bioskop Gajah Mada di Radio Sonora FM 92 setiap hari Jumat pukul 8 malam. Dan juga Anda bisa menyaksikan wajah-wajah kami ya di YouTube, kanal YouTube-nya Sonora FM. Ada udah mulai bosen, tapi Anda jangan bosen ya. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye!